doa pembuka hari ini? Ada yang bersedia? Saya tunjuk ya. Gaby, tolong dibuka kameranya. Apakah siap? Ciho, aku boleh yang Apa? dokumentasi nggak? Oh, boleh. Ya, aku dokumentasi ya. Ya. Abnar, apa bersedia untuk pemimpin doa pembuka? Bersedia? Baik. Silakan Abnar. Terima kasih Ciho. Teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih karena kami sudah bisa dikumpulkan pada Zoom hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar untuk persiapan PAS kami hari ini. Semoga pelajaran yang disampaikan Bu Bina nanti dapat kami suap dan dapat kami pergunakan untuk PAS dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Abnar. Baik, sekarang dokumentasi. Gaby, silakan. Ya. Halaman pertama yang belum membuka, Mora, Mario, Marcel, Davina, Nalen, Ben, Maria Teresia, Kenzo, Farel, Ben, dan Maria Teresia belum dibuka. Silahkan buka kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Gaby. Sekarang saya akan serahkan kepada Bu Bina. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kalian sudah bertugas dengan baik dan sudah hadir tepat waktu. Ada 21 anak yang disiplin ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, evaluasi dulu. Kemarin dalam matematika, ternyata ada yang bekerja dengan baik sehingga nilainya perfecto ya, nilainya 100. Tapi ada juga yang mungkin karena kurang teliti atau belajarnya masih belum giat ya, harus ditingkatkan lagi. Ada 1 yang di bawah KKM. Kemudian ada 3 yang pas KKM. Nah, yang lainnya ada yang 80, ada yang 90, tapi yang 100 ada 17 anak. Oke, hebat. Berarti kalian benar-benar bersemangat dan teliti mengerjakannya ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa ya, waktunya cukup. Hari ini kita akan PAS masing-masing 40 soal. Dari IPA 40 soal, kemudian dari PLBJ juga 40 soal. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita dengarkan lagu berikut. Kita coba tangkap apa makna dari lagu tersebut. Iya, mari kita coba tangkap dari lagu tersebut maknanya apa. Oke. Masih ingat anak-anak? Ini adalah siapa pernah nonton? Siapa pernah nonton? Iya, pernah dengar lagunya. Iya, betul. Ya, ini kisah nyata anak-anak. Ini kisah nyata. Bagaimana anak-anak di daerah terpencil, kalau kamu ke pulaunya Pak Ahok gitu ya, kelahirannya Pak Ahok. Nah, di sana ada desa tempat adanya sekolah Laskar Pelangi. Coba lihat muridnya. Ada yang muridnya aktif. Nah, ini aktif. Nah, ini aktif ya. Nah, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang berkebutuhan khusus. Tapi ternyata karena mereka giat bekerja, giat belajar, tidak mengenal lelah, walaupun tidak punya uang, mereka menabung, cari beasiswa,
Mereka banyak yang sukses walaupun dia berkebutuhan khusus, ini berkebutuhan khusus kan. Nah, tapi dia sukses juga. Nah, mereka lomba itu mereka nggak punya uang ya, tapi kreatif membuat bahan yang ada di sekitarnya sehingga mereka juara. Nah, jadi dia tidak mengandalkan membeli, kemudian mengandalkan minta uang, tidak, tetapi kreatif dengan yang ada di sekitarnya. Akhirnya mereka sukses. Nah, sekarang kita belajar dari makna lagu tersebut. Apakah sudah kedengaran anak-anak? Sudah, Bu. Oh, terima kasih. Sudah, Bu. Yuk, boleh sambil nyanyi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Ya. Jadi anak-anak, coba apa makna dari lagu tersebut? Silakan buka mikrofonnya. Tidak sekedar lagu ya, banyak makna. Ya, silakan. Harus tetap berbahagia walau dunia tidak seindah surga, Bu. Bagus, kamu jangan bayangkan dunia ini surga ya, semua serba enak, serba indah. Tidak, dunia ini penuh beragam ya ujian pencobaan untuk kita ya. Jadi kita harus tetap tersenyum, pinter, benar, kita harus tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap punya cinta. Kalau kamu punya cinta, apapun yang terjadi tersenyum. Tapi kalau nggak punya cinta, ada masalah sedikit, waduh, uring-uringan, marah besar. Siapa yang bisa mengambil makna lagi dari lagu tersebut? Oke, silakan. Oke, silakan, Nak.
Harus menggapai cita-cita. Harus menggapai cita-cita. Benar, bagus supaya kamu menjadi orang berduna. Dan ternyata benar ya, Laskar Pelangi yang terdiri dari anak-anaknya orang miskin, banyak anak-anak yang tidak semua normal. Tadi kan ada yang berkebutuhan khusus kan, yang aneh-aneh. Tapi sekarang hidupnya sukses loh. Karena apa? Mereka lingkungannya penuh dengan cinta dan mereka hidup dengan cinta. Akhirnya mencapai cita-cita. Bagus, berikutnya. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Kita harus berlari tanpa lelah sampai meraih mimpi kita. Iya, kalau meraih cita, kita harus berlari tanpa lelah. Nah, kamu ingin mencapai pelangi kan? Kamu jadi tentara atau laskar pelangi. Jadi sekarang ini kamu jadi laskar ya, pelangi. Pelangi adalah apa? Mimpi. Jadi setiap orang yang sukses, coba lihat orang-orang yang sudah sukses sekarang, awalnya mereka bukan kebetulan ya, bukan untung-untungan, bukan. Mereka sukses karena mereka punya mimpi, punya cita-cita. Maka bahaya di antara kalian kalau tidak punya mimpi ya. Silahkan mimpilah setinggi bintang di langit. Itu cita-cita kalian kan. Ketika kalian punya mimpi, maka kalian ada target. Oh, saya harus berlari mengejar mimpi tadi. Ingat ya, nanti kalau kita lihat satu persatu tokoh-tokoh sukses, kita lihat ke belakangnya. Oh, ternyata mengapa dia sukses? Karena dia punya mimpi. Kemudian setelah dia punya mimpi, apa yang dilakukan? Dia kejar mimpi itu tanpa lelah dan akhirnya tercapai. Nah, sekarang tantangan untuk kalian. Beranikah kalian punya mimpi? Sekarang jujur pertanyaan Bu Bina. Silahkan beri tanda reaction. Siapa yang sudah punya mimpi? Mimpi adalah cita-cita. Bagus, bagus, bagus. Iya, terus siapa lagi yang sudah punya mimpi? Oke, bagus. Iya, iya. Nah, yang belum punya mimpi masih ada kesempatan ya. Segera kamu membuat mimpi. Mimpi itu adalah cita-cita kalian. Kalau kamu punya mimpi, pasti kamu akan meraih cita-cita tersebut. Tapi kalau kamu tidak punya mimpi, bahaya ya. Kamu jalan asal-asalan, belok kiri, belok kanan, duduk dulu, santai tiduran, tidak akan meraih cita-cita. Tapi kalau punya mimpi biasanya kelihatan, oh orangnya energik, orangnya semangat, orangnya penuh ide, penuh kreatif. Kalau penuh kreatif masih bisa melakukan inovasi atau pembaharuan atau sesuatu yang baru. Oke, jadi itu yang diharapkan ya. Nah, bagus. Kemarin kalian sudah membuktikan bahwa sudah banyak yang bekerja dengan sungguh-sungguh, BAS dengan pannya lebih baik lagi. Oke, profesiat untuk semuanya itu. Nah, sekarang kita akan melihat untuk PAS hari ini, yaitu yang pertama adalah IPA. Pertanyaan, tema 8 atau tema 9 dulu yang dibahas? Tema 9. Lebih susah tema 9. Oke. Ya. Lebih susah tema 9. Kalau begitu mari kita bahas tema 9. Salah, sorry. Ya, salah. Tema 9. Sebentar. Iya. Nah, tema 9. Mari kita lihat tema 9. Ini PLBJ. Tema 8. Ini tema 9. Oke, sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi mengenai struktur matahari atau susunan matahari, siapa bingung? Yang paling panas adalah bagian apa? Inti. Inti nomor 1. Nah, makin keluar makin kurang panasnya. Tapi panasnya ini ribuan derajat ya, jangan dianggap panas seperti di bumi. Yang paling luar nomor 6, ini berupa mahkota. Nama lainnya adalah corona. Corona ini hanya bisa dilihat pada saat gerhana matahari total. Kalau tidak kelihatan. Oke. Sekarang teori tata surya diterima karena didukung penemuan teleskop sebagai alat pembuktian. Ya, jadi harus ada alat pembuktian. Contoh alat pembuktian kemarin kamu belajar tentang statistik, itu alat untuk membuktikan. Kamu menemukan suatu temuan baru, alat baru. Nah, itu untuk membuktikan sesuatu yang tidak kelihatan. Berikutnya, teori tata surya.
Kalau yang B, yang pusat tata suryanya adalah bumi. Maka disebut bumi, bahasa Latinnya adalah Helio. geo. Ya, kalau ini yang B ini geo, bumi sebagai pusat tata surya, geosentris. Kalau yang teori sekarang, ini siapa yang pusat tata surya? Matahari. Maka teori ini disebut teori Helio. Ya, ingat ya, matahari itu helio, bumi itu geo. Terus berikutnya, matahari di galaksi? Milky Milky Way. Bahasa Indonesianya? Bima Sakti. Bima Sakti, betul. Ciri-ciri planet yang kerdil ditunjukkan pernyataan berikut, yaitu ciri-cirinya yang mana? Bukan satelit, terletak di sabuk asteroid dan sabuk Kuiper tata surya. Ya, dia seperti planet, bukan satelit, ada di asteroid. Asteroid letaknya antara planet Mars dan Jupiter. Sabuk Kuiper terletak sesudah planet Neptunus. Jadi sesudah Neptunus itu banyak sekali planet kecil ya. Maka itu disebut planet kecil, termasuk juga di asteroid ada 40.000 planet kerdil. Nah, kemudian pembagian tata surya. Nah ini yang memang beberapa kali masih bingung ya. Mari kita lihat sebentar. Pembagian tata surya. Ya. Sebentar, pembagian tata surya. Loh, kok hilang? Nah, ini planet. Oke. Nah, anak-anak coba pembagian pengelompokan planet berdasarkan orbit bumi. Jadi orbit bumi itu bumi sebagai batasnya. Ya, batas orbit bumi itu disebut berdasarkan orbit bumi. Dibagi dua, yaitu planet di dalam orbit bumi. Dalam itu bahasa lainnya in. Namanya adalah inferior. Nah, kalau di luar bumi, ini kan 1, 2, 3, ini bumi kan, nomor 3 ini bumi. Nah, di luar kalau yang ini adalah planet superior. Sekali lagi, kalau batasnya adalah orbit bumi, maka sebelum orbit bumi dari matahari disebut planet inferior. Sesudah batas bumi disebut planet superior. Coba sebutkan planet inferior. Merkurius, Venus, Bumi. Top. Ya, bumi kan batas. Merkurius, Venus. Kemudian kalau misalnya setelah bumi, berarti planet superior terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, oke. Siapa yang masih bingung? Jadi kalau berdasarkan orbit bumi, in itu di dalam, superior itu di luar ya. Nah, kemudian berdasarkan orbit asteroid. Jadi antara Mars dan Jupiter itu ada asteroid. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya ini asteroid yang batu-batu kecil, sebelum asteroid disebut dengan planet dalam. Ya, sesudah asteroid disebut planet luar. Jadi kalau batasnya asteroid, sebelum asteroid disebut planet dalam. Contoh planet dalam adalah sebut Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian setelah asteroid disebut planet luar. Sebut planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kemudian berdasarkan zat penyusunnya, dia terdiri dari benda padat atau benda gas, ya. Nah, betul, ada dua, yaitu terdiri dari benda padat, karena batu-batu logam, dia disebut terestrial.
Kalau terdiri dari gas, kabut-kabut disebut planet Jovian. Nah, yang terdiri dari batu dan logam terestrial terdiri dari planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ya, itu padat semua. Nah, kalau yang tidak bisa didarati di Mars ini bisa didarati. Sekarang ilmuwan dari Bumi sudah sampai ke Mars melakukan penelitian. Bisa didarati karena dia terdiri dari benda padat. Nah, tapi yang tidak bisa didarati karena terdiri dari gas. Nah, atau Jovian, sebutkan Jovian adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Siapa masih bingung pembagian dari planet berdasar? Ya, saya. Kalau Pluto tuh terestrial atau Jovian ya, Bu? Kalau Pluto itu jauh dekat Neptunus ya, daerah Neptunus. Dia sepertinya planet Jovian ya, dia sepertinya planet Jovian. Dia padatnya karena es ya, terdiri dari es, jadi sangat dingin di sana. Oke, mengapa dia sangat dingin? Karena dia jauh dari jauh dari matahari. Dia dekat Neptunus kan, berarti jauh dari matahari. Maka dia termasuk planet Jovian. Oke, ada lagi. Terdiri dari gas dan es ya, tidak bisa didarati di sana. Tidak ada? Oke, baik. Sekarang mari kita lihat kembali yang tema 9. Ya, tema 9. Coba diulang kembali. Berdasarkan orbit asteroid, maka Merkurius, Venus, Mars termasuk planet? Dalam. Ya, ada dalam, ada luar. Kalau berdasarkan orbit bumi, ada planet dalam, inferior, ada superior. Ya, kalau dari benda padat, planet terestrial dan Jovian. Nah, di sini ditanyakan berdasarkan orbit asteroid. Berarti ini termasuk planet yang dalam. Oke, anggota tata surya, coba sebutkan yang ada di sini, yaitu Planet, satelit, komet. Ya, termasuk meteor, meteoroid, dan meteorit itu termasuk tata surya, anggota tata surya. Kemudian planet yang memiliki satelit Phobos Deimos berwarna merah adalah Mars. Betul, Mars. Karena dia disebut sebagai Joko Belek. Karena seperti pemuda yang sakit matanya merah ya, disebut. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia planet merah. Perananmu sebagai pelajar adalah? Memperdalam ilmu astronomi dan menemukan yang manusia. Termasuk planet Jovian. Ada 2, ukurannya kembar, berwarna biru. Karena revolusinya terlama. Adalah? Uranus dan Neptunus. Iya, dia yang terakhir, Uranus dan Neptunus. Kalau bumi kembarannya dengan apa yang sama ukurannya dengan bumi? Venus, betul. Kalau Mars lebih kecil dari bumi ya. Jadi kalau kembarannya bumi adalah Venus. Maka kalau kalian ingin widya wisata, paling dekat jangan ke Mars, lebih jauh. Lebih dekat adalah ke Venus. Tapi kita tidak bisa mendarat di sana ya. Sana sangat panas dan terdiri dari gas. Iya, gas solvatara yang beracun. Berikutnya, kejadian di Lampung yang jatuh itu batu apa ini? Meteorit. Iya, sekarang coba bersama-sama. Kalau asteroid keluar dari wilayahnya nih, asteroid kan 40.000. Sabuk Kuiper juga begitu, ada jutaan di sana ya, planet-planet kerdil. Nah, dia keluar dari orbitnya. Ketika dia melayang-layang di angkasa luar, disebut dengan meteoroid. Dia disebut meteorit. Ketika dia menghantam atmosfer atau udara bumi, duer, terjadi ledakan, kemudian pecah berkeping-keping, dia disebut sebagai meteor. Kemudian dia jatuh ke bumi, gedebuk begitu sampai ke tanah. Dia disebut dengan meteorit. Ya, jangan terbalik-balik ya. Planet yang jaraknya 149,6 juta dari matahari. Dia punya banyak gas nitrogen, ada makhluk hidupnya berwarna biru.
Satelit alamnya satu. Bumi. Pinter. Bumi. Oke. Kalau dari angkasa warna biru adalah planet? Bumi. Iya, kita memandang bumi, kita melihat warna biru. Kemudian planet Jovian, dia punya cincin, warnanya kuning kepucatan. Saturnus. Pinter. Terus berikutnya, kemudian bintang yang paling panas suhunya, warnanya? Biru. Oke, biru, betul. Nah, benda ini disebut? Asteroid. Iya, karena terletak di antara Mars dan Jupiter. Berdasarkan orbit bumi, masih ingat ada dua macam berdasarkan orbit bumi. Satu planet apa namanya? Inferior. Satunya planet superior. Nah, sekarang pertanyaan. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus termasuk? Superior. Pinter, superior. Dia termasuk superior. Planet Jovian warnanya orange, coklat keputihan. Ukuran terbesar. Satelitnya paling banyak, skala rotasinya paling cepat. Walaupun dia paling raksasa, tapi ternyata dia berotasinya paling cepat di antara planet. Iya, betul. Jupiter. Pinter. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, ada dua macam, yaitu planet zat penyusun Terrestrial dan Jovian. Maka Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars termasuk planet terrestrial. interterestrial. Fungsi satelit buatan bagi kehidupan manusia. Sudah dibaca? Ini ada di buku? Di buku cetak. Ya, di buku cetak ada ya. Untuk menentukan satu lokasi. Oke, ya, tapi nanti belum tentu yang ditanyakan ini loh ya. Nanti akan dibolak-balik. Hati-hati baca keterangannya di buku cetak. Kemudian ini adalah? Iya, terdiri dari gas salju. Ketika mendekat matahari, dia ekornya memanjang. Jauh dari matahari, ekornya pendek. Planet yang suhunya 430 derajat sampai 183 derajat, warnanya abu-abu, Merkurius. Ya, dia tidak punya atmosfer ya, maka benda-benda langit mudah menghantam dia. Kemudian tema 8, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, mudah ya. Ini sudah berulang kali diulang ya. Gerhana jangan lupa, kalau yang di tengah ini adalah bulan. Ini namanya gerhana apa? Matahari. Matahari apa? Matahari total. Total, hati-hati beda. Ini total, karena jaraknya dekat. Matahari di dekat, bumi dengan matahari jaraknya dekat. Daerah ini mengalami gerhana matahari total. Yang di sekitar sini, bumi di sini, itu mengalami gerhana sebagian atau penumbra. Sekarang coba bandingkan dengan yang ini. Nah, yang di tengah adalah bulan. Ini gerhana apa? Matahari cincin. Matahari, betul. Mengapa cincin? Karena jaraknya jauh, betul. Kok bisa jauh? Bisa dilihat dari mana? Ini ada silang. Ini di sini harusnya bumi di sini baru total. Tapi ternyata buminya jauh di sana, maka harus ada perpanjangan. Ini dari ini ditarik jeret panjang ke sini. Dari sini tarik jeret lurus ke sana. Kan cahaya merambat lurus. Nah, ini panjang, ditunjukkan dengan ini ada pertemuan ini. Nah, ini garis lurus ke sana, ini ada pertemuan. Ini adalah lanjutan umbra, maka disebut gerhana matahari cincin. Siapa masih bingung perbedaannya? Ada yang bingung perbedaannya? Nah, sekarang kita lihat, yang di tengah adalah bumi. Disebut gerhana? Gerhana bulan. Nah, ini ada daerah umbra, ada daerah penumbra. Yang biru daerah penumbra, yang hitam daerah umbra. Ketika bulan masuk ke umbra, disebut gerhana bulan? Total, betul. Ketika bulan memasuki daerah penumbra, disebut gerhana? Penumbra, gerhana bulan penumbra. Ketika bulan ada di tengah-tengah antara penumbra dengan umbra, disebut gerhana? Iya, sebagian atau parsial. Sedemikian juga ketika sampai di umbra, dia gerhana bulan total. Ketika dia mau keluar lagi, ada di tengah-tengah di sini. Antara penumbra dengan umbra, ini disebut gerhana apa? Antara. Gerhana matahari. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian atau parsial. Kemudian gerhana bulan penumbra, kemudian sudah tidak gerhana lagi ya. Karena ya bulannya sudah ke sana. Siapa masih bingung? Oke.
Akibat revolusi bulan. Kalau wajah bulan tampak di bumi selalu sama. Ya, yang tampak di bumi gunungnya selalu kelihatan itu, daratannya selalu kelihatan itu. Nomor 1 adalah ciri-ciri apa, Nak? Ciri-ciri bukan revolusi tetapi rotasi bulan. Jadi bulan itu berotasi, ciri-cirinya apa? Dari bumi itu wajahnya selalu sama, itu saja, gunungnya kelihatan ya itu, jurangnya kelihatan ya itu, ya, wajah bulan selalu kelihatan. Nah, kalau yang termasuk dari akibat revolusi bulan yang adalah satu fase atau wajah bulan. Nah, coba hari ini, ya kalau hari ini mendung ya, nanti kalau pas tidak mendung kalian ke langit coba melihat ke atas, tiap hari pasti berubah wajahnya, tidak pernah sama. Kemudian terjadinya ya gerhana bulan, gerhana matahari, pasang surut, kemudian ada kalender Hijriah dan kalender Masehi, betul. Nah, ini hati-hati membacanya. Daerah umbra lebih apa dibandingkan dengan gerhana bulan? Daerah umbra bumi lebih luas atau lebih sempit? Luas. Lebih luas. Kalau lebih luas berarti gerhana bulan lebih lama. Iya, lebih lama. Sebaliknya gerhana matahari, umbra bulan lebih kecil, lebih sempit. Maka gerhana matahari durasi waktunya lebih cepat. Paling 3 menit, paling lama 7 menit, tapi indah sekali ya. Nah, hati-hati perbedaan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Coba kita lihat, kalender Masehi penambahan hari pada bulan Februari. Tahun Hijriah pada bulan Zulhijjah. Betul atau salah? Betul. Betul. Sekarang nomor 2. Kalender Masehi berdasarkan revolusi bulan. Salah atau betul? Salah. Salah. Mengapa salah? Kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi. Kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Maka tidak boleh main cap-cip-cup ya, dibaca ya supaya tidak salah pilih. Ya, tidak harus soalnya seperti ini. Kalender Masehi 1 tahunnya 354 atau 355, betulkah? Salah, terbalik. Kalender Masehi itu lebih lama. Dia 365 atau 366, ini harus dibalik di sini. Kalender Hijriah baru 1 tahunnya adalah 354 atau 355. Jadi kalender Hijriah lebih cepat, kalender Masehi lebih lama. Maka Lebaran selalu maju terus ya. Oh, tahun ini di tanggal sekian, bulan sekian, Masehi. Ternyata bulan depan maju lagi karena ya tadi umur Hijriah itu lebih sedikit dibandingkan dengan umur Masehi. Hati-hati dibaca ya. Oke. Penyebab gerak semu tahunan matahari apa, Nak? Revolusi bumi dengan poros rotasi yang miring. Iya, jadi penyebab gerak semu tahunan, mengapa matahari itu pindah-pindah 21 Maret di Khatulistiwa, April ke utara, Mei ke utara, Juni dia di paling ujung utara, nanti turun lagi September dia agak kemudian masuk ke September dia masuk di Khatulistiwa, turun lagi sampai ke garis balik selatan, naik lagi. Nah, penyebabnya adalah revolusi bumi, rotasinya miring, dia tidak tegak lurus. Terus yang condong ke matahari, ya, yang condong ke matahari, nah dia akan mendapatkan cahaya matahari. Nah, yang condong ke matahari adalah Khatulistiwa, setiap hari condong ke matahari, berbahagialah kita tinggal di Khatulistiwa. Nah, beda dengan daerah yang hanya kadang-kadang mendapat cahaya matahari, yaitu daerah yang iklimnya sedang ya. Kemudian juga ada daerah yang tidak pernah sama sekali mendapat cahaya matahari. Nah, berikutnya mengenai menghitung tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Ciri-ciri tahun kabisat, Februarinya umurnya berapa? 29. Ya, hati-hati ya, dibaca yang betul. Soalnya tidak tentu ini. Karena tadi kalau tahun kabisat itu Februarinya harus 29. Ini bisa dibagi 4 tidak? Kalau bisa berarti Februarinya 29. Tapi kalau tidak bisa, tahun 2023 itu nggak bisa kan? Maka kalau tidak bisa Februarinya
Umurnya berapa? 28. Iya, seperti tahun ini. Sekarang kan 28, cepet banget Februarinya. Karena bukan kabisat. Ya. Terus ketika liburan Natal, untuk menikmati musim salju, kita berlibur di negara utara atau selatan? Iya, kalau bulan Desember matahari ada di selatan. Ingat, gerak semu tahunan matahari. Kalau Desember itu mataharinya di selatan. Karena mataharinya di selatan, maka yang selatan musim salju. Ketika bulan ini Natal berlibur ke luar negeri ya. Karena Natal ini bulan Desember mataharinya di selatan, maka matahari di selatan itu dia mengalami musim panas. Nah, yang tidak mendapatkan panas adalah daerah utara. Daerah utara misalnya Eropa, Amerika, Jepang, RRC ya, Rusia itu adalah daerah utara. Ketika Natal dia mengalami musim salju. Tapi kalau kamu ingin menikmati musim panas di Natal, kamu jalan-jalanlah ke negara ini. Australia, Selandia Baru. Kalau Thailand itu seperti kita ya. Ini percobaan tentang apa yang A? Yang di tengah-tengah adalah bumi. Maka ini gerhana bulan. Ini yang di tengah-tengah adalah bulan. Namanya gerhana? Namanya gerhana matahari. Betul. Nah, oke. Terus berikutnya. Fase bulan purnama. Nomor 1 bulan apa? Ini cahaya matahari dari sini. Nomor 1 bulan? Ya, ini bulan mati. Karena bagian depan bulan yang menghadap bumi tidak dapat cahaya. Ini bulan mati. Kemudian yang nomor ini bulan sabit, bulan setengah, bulan cembung. Nomor 5 adalah bulan purnama. Karena depannya bulan yang menghadap bumi semua dapat cahaya. Purnama, cembung, bulan setengah, bulan sabit. Siapa masih bingung? Nah, sekarang kebalikan. Matahari dari sini. Yang A adalah bulan baru atau bulan Iya, bulan mati atau bulan baru. Yang E adalah bulan purnama. Pinter, purnama. Nah, sekarang penerbangan. Ya. Dengan pesawat, kemudian sampai di sana pukul berapa? Dari Manado jam 8. Terbangnya 4 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12. Pukul 12. Tapi karena dia dari Manado, Manado dengan Jakarta selisih waktunya berapa jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam lebih cepat Manado. Maka iya dikurangi 1. 8 ditambah 4 dikurangi 1. Betul. Nah. Oke. Peristiwa ini disebut revolusi Iya, betul. Revolusi bumi. Karena bumi mengelilingi matahari. Kalau yang nomor 22 disebut? rotasi. Pinter. Ya. Seolah-olah matahari terbit dari timur terbenam di barat. Bukti peristiwa? Gerak semu harian. Betul, gerak semu harian matahari. Matahari. Matahari itu nggak pernah bergerak, yang bergerak bumi. Dan itu dilakukan setiap hari, maka gerak semu harian matahari. Nah, kalau yang ini adalah gerak semu tahunan matahari. Setiap tahun selalu seperti ini. Terus berikutnya, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan. Berapa lama? 29 setengah hari. Pinter. PLBJ. Siapa yang masih bingung bab 14-15? Tidak? Bab 12-13 ada yang bingung? Tidak? Halo? Tidak, Bu. Nah, sekarang pertanyaan. Sebentar. Oh, ke ini. Nomor 1, nilai luhur yang terdapat pada upacara kematian? Betul. Kegiatan pengajian di rumah duka yang agar yang meninggal disebut, mendoakan orang meninggal disebut? Tahlilan, betul.
Upacara adat Betawi dilandasi ajaran agama? Islam. Pinter. Upacara adat yang menyangkut perjalanan hidup manusia? Kelahiran. Iya, kelahiran. Masyarakat sekitar rumah duka datang ke rumah duka sebagai rasa turut berbelasungkawa. Upacara? Iya, ngelawat. Kegiatan tahlilan Betawi selama berapa hari? 7 hari. Ya, 7 hari. Sebelum jenazah dimakamkan, jenazah diberi apa? Lonceng. Iya, disebut roncean atau rangkaian. Bunga melati, kenanga, dan pandan. Kegiatan ziarah ke kubur disebut? Ngoret. Betul, ngoret. Orang yang melawat membawa sumbangan. Mereka membaca? Doa. Ya, jadi di situ ada nama biasanya yang meninggal siapa, namanya ditulis, terus kemudian disediakan buku-buku Al-Quran ya, yang kecil-kecil kitab doa. Nah, yang datang silahkan mendoakan sambil dituliskan di situ nama lengkap pembacanya. Misalnya Bina binti siapa, kalau laki-laki ya silahkan namanya siapa, bin siapa, begitu ya, itu didoakan di situ. Oke, betul. Berikutnya, tujuan ngoret adalah? Mendoakan orang yang sudah meninggal supaya mendoakan supaya dosanya diampuni. Harga barang ditetapkan di pusat perbelanjaan modern merupakan harga? pasti. Ya, harga pasti, nggak boleh ditawar ya. Di pusat perbelanjaan modern, toko-toko titik-titik kepada penjual. Ya, toko-toko disewakan. Mereka yang akan menjual sewa ke sana. Fasilitas umum menyediakan barang kebutuhan sehari-hari adalah? Pusat perbelanjaan. Ya, disebut pusat pembelanjaan. Ya, pusat pembelanjaan adalah fasilitas umum yang menyediakan barang-barang kebutuhan. Penjual di pusat perbelanjaan modern dapat menyewa atau titik-titik gerai untuk berjualan. Membeli. Iya, dia bisa menyewa atau membeli. Jadi silahkan kalau punya duit ya beli, kalau ragu-ragu ya menyewa. Fasilitas pusat perbelanjaan modern disediakan untuk bayi adalah? Ya, ada tempat yang sopan ya, menyusui nggak boleh sembarangan ya, dianggap tidak sopan, harus ada ruangan khusus menyusui. Harga barang ditetapkan di pusat perbelanjaan modern merupakan harga? Iya, tidak boleh ditawar, harga pasti. Fasilitas yang ditemukan di pusat perbelanjaan modern adalah? Musola dan toilet. Ya, harus ada tempat berdoanya, musyola dan toilet. Titik-titik merupakan areal jual besi besar, terdiri dari beberapa lantai, menjual barang berdasarkan jenisnya. Adalah? Department store. Iya, department store. Areal jual beli ya, oke betul. Merupakan tempat penjual barang kebutuhan sehari-hari, pengambil memberi secara mandiri, membayar di kasir. Supermarket. Ya, kamu sudah sering melakukan supermarket. Untuk mempermudah pergerakan pengunjung di pusat perbelanjaan modern disediakan fasilitas Eskalator dan lift. Iya, eskalator dan lift, betul. Oke. Ada pertanyaan yang ini? Surat tanda kendaraan bermotor perlu dibawa adalah? STNK. Ya, kalau SIM itu bagi yang ini ya mengendarainya, tapi surat singkatan dari ini, surat tanda nomor kendaraan, singkatan dari STNK. Jangan terbalik loh ya. Salah satu ciri motif batik Betawi adalah? Menggunakan warna cerah. Betul. Kain batik Indonesia bermula dari kain yang dipakai oleh? Warga kerajaan. Iya, warga kerajaan, keluarga raja. Motif batik diambil dari asal mula nama Jakarta, yaitu? Nusa Kelapa. Iya, Jakarta adalah Nusa Kelapa atau Sunda Kelapa ya. Alat berikut tidak digunakan untuk membatik. Ya, kalau yang membatik berarti kompor, Sablon cantik. Oke, ada juga malam ya. Motif batik tumpang berbentuk Segitiga. Pinter. Motif batik menggambarkan kehidupan masyarakat di pinggir Sungai Ciliwung. Iya, sesuai dengan namanya Ciliwung. Motif batik menggambarkan sejarah kedatangan VOC.
Rasa mala. Iya, Mala rasa mala. Iya, oke, hati-hati ya, jangan terbalik-balik. Nilai luhur dalam membatik motif Betawi adalah ya, membatik itu susah loh ya, harus teliti. Kalau tidak teliti, jelek banget hasilnya, tidak rapi, nggak laku jual. Teliti dan kreatif, jangan yang itu saja. Kalau motifnya baru, wah pasti laris manis di pasaran. Masyarakat Betawi memiliki ondel-ondel. Nah, diharapkan akan apa adanya ondel-ondel? Ya, menghindar dari sifat buruk. Kalau dalam tahun baru Cina itu menggunakan apa? Barongsai. Kalau Betawi pakai ondel-ondel. Saat ini DKI motif batiknya ondel-ondel secara umum digunakan untuk seragam siapa? Pegawai pemerintah. Iya, pegawai Pemda, pemerintah daerah itu biasanya harus pakai seragam Betawi, motifnya ondel-ondel. Batik Betawi motif titik-titik untuk mengenang kerajaan pertama di wilayah Betawi. Iya, Salakanagara. Nah, ada kata negara ya. Batik motif titik-titik diambil dari asal mula nama Jakarta. Nusa Kelapa. Iya, tadi sudah ada ya Nusa Kelapa atau Sunda Kelapa zaman dulu ya, tapi batiknya namanya Nusa Kelapa. Gubernur siapa yang berperan menerapkan aturan masyarakat Indonesia harus pakai batik? Ali Sadikin. Iya, Bapak Ali Sadikin. Masih ada belum dia? Sudah almarhum ya. Putranya pernah mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta tetapi tidak terpilih. Bapak Ali Sadikin ini terkenal orangnya tegas dan kreatif ya, dia merakyat sekali. Maka sangat dikenang. Pengendara motor wajib memiliki pengendara ini bukan SIM. Iya, singkatan dari surat Izin mengemudi. Nah, kalau tanda bahwa motormu itu bukan motor curian, kita harus punya BKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Siap kondisi fisik kendaraan dilihat dari berfungsi. apakah rem berfungsi. Saat berkendara, pengendara harus titik-titik. Fokus. Iya, fokus. Nggak boleh cabang-cabang atau melamun. Pelindung kepala untuk pengendara motor namanya? Helm. Pengendara akan menempuh jarak bila menyiapkan? Kondisi fisik. Oke, berikutnya. Pengendara wajib berhenti saat lampu? Merah. Berada di belakang zebra cross. Ya, di belakang zebra cross. Akibat melalaikan aturan lalu lintas? Terjadi kecelakaan. Tri siap lalu lintas dikampanyekan oleh Korlantas Polri. ya, Korlantas Polri. Aturan berkendara dibuat untuk Keselamatan pengguna jalan. Iya, betul, keselamatan pengguna jalan. Dalam tri siap lalu lintas, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. ya, mobil harus pakai pengaman ya. Tri prinsip dasar perkendaraan di jalanan. Siap lalu lintas. Nah, kelihatannya sudah siap semua ini PAS. Baik. Ya, silahkan. Ya. Bu, sebentar, tadi tuh yang membatik tuh yang teliti dan indah atau teliti dan kreatif ya, Bu? Kreatif. Iya, ya, teliti dan kreatif. Jadi kalau membatik, teliti dan kreatif. Kreatif itu biasanya membuat corak-corak baru. Itu yang laku ya. Dia mengambil misalnya latar belakang apa hewan khusus di DKI atau mungkin rumah adat DKI dan lain sebagainya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah siap semuanya? Semuanya sudah siap ya? Sudah siap PAS ya? Oke, semuanya sudah siap PAS. Berarti saya kembalikan kepada sebentar. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Oh, tadi Betawi kok. Iya, sorry. Betawi. Ya, sudah. Oke, baik. Saya serahkan kepada Ciho untuk menutup acara ini. Silakan Ciho. Terima kasih, Bu. Jadi, silakan dokumentasi dulu. Dokumentasi kedua. Ya, untuk dokumentasi kedua, halaman pertama silakan dibuka kameranya. Angel
Ben, Andreas, dan Eva. Oh ya, Marcel, silahkan dibuka kameranya. Andreas dan Eva. Iya, oke. Terima kasih Eva. Ada yang siap untuk doa penutup? Baik, saya tunjuk lagi ya. Vienna, apakah siap menjadi pemimpin doa penutup? Masih, ya, oke. Siap. Terima kasih. Baik, silakan Vienna. Teman-teman dan Bu Ina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu selama hari ini. Tolong berkatilah kita selama PAS, IPA, dan PLBJ supaya kita dapat mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vienna. Oke. Ya. Terima kasih untuk petugas hari ini ya, sudah bertugas dengan baik. Oke, besok kita lanjutkan semuanya belajar untuk menjadi pemimpin. Jadi anak-anak, setelah ini jangan lupa sarapan bagi yang belum. Yang kedua, minta doa orang tua, kamu sendiri juga berdoa. Yang ketiga, kerjakan dengan fokus dan teliti. Ya, jangan asal, oh lihat kalimat ini pasti jawaban ini. Belum tentu. Hati-hati dibaca dengan teliti. Oke, silakan semangat berjuang. Selamat bersemangat, tetap bersemangat ya. Tuhan akan memberkati kalian. Dah, silakan tetap bersemangat. Iya, masih ada waktu. Sama-sama. Silakan.